Assalamualaikum Garuda fans. Kabar baik Timnas Indonesia kembali menyelimuti Garuda fans. Meski berpotensi dirugikan di ronde keempat, Timnas Indonesia punya catatan manis saat main di Arab Saudi dan Qatar. Apakah catatan manis ini bisa mengalahkan mereka? Atau malah dikalahkan dengan kebusukan mereka? Kita lihat saja faktanya berikut ini. Kabar burung melanda, pelatih kesayangan Garuda fans. Kali ini, Shin Tae-yong bantah rumor bakal jadi calon pelatih baru Cina, gantikan Branko Ivankovic. Kok bisa media Cina menggembor-gemborkan STI bakal melatih Cina? Ngarep banget. Padahal jelas Garuda fans sangat terbuka dan senang sekali jikalau STI melatih Timnas Indonesia lagi. Bagaimana menurut kalian? Tonton terus beritanya. Wah. Kabar heboh mengagetkan jagat sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U23 panggil 5 pemain Persib Bandung untuk Piala AFF U23 2025. Siapa saja sih? Cek fakta lengkapnya sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Ledakan harapan bangsa. Gak apa-apa lawan Jepang kalah, yang penting kita siapkan timnas muda kita sebaik mungkin. Erick Thohir mulai tugaskan Simon Tahamata, minta sistem scouting timnas Indonesia segera dihidupkan. Tanpa Aiweo, Eti membuat perubahan besar-besaran. Dengarkan, baik-baik ya. Dengarkan rumor paling menggelegar tahun ini. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia El Clemer siap berlabuh ke Bali United, Rafael Struijk. Banyak didoakan netizen jangan ke Liga 1. Apakah ini hanya sebatas omon-omon saja? Atau kreatif Bali United sedang menulis kata here we go? Doa Mimin. Bismillah, semoga tembus Eropa main di EPL. Simak baik-baik ya. Transfer paling menggetarkan benua biru. Jay Itzes, selangkah lagi gabung Udinese, siap pecahkan rekor transfer. Bukan rumor biasa, ini potensi kejutan besar bursa transfer, ikuti kisahnya sebelum dunia heboh lebih dulu. Sangat tidak disangka, antara kabar baik atau kabar buruk. FIFA tiba-tiba panggil Erick Thohir jelang pertarungan Timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada apa? Apakah pengalihan isu mafia Qatar? Atau sekedar menyapa saja? Atau bahkan membantu Timnas Indonesia bisa mendapatkan salah satu tiket dari 2 tim yang lolos babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita cek fakta lengkapnya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar kurang sedap melanda pemain kebanggaan Garuda fans. Kevin Dix cedera usai bela Timnas Indonesia, Borussia Mönchengladbach ketar-ketir. Mungkin biasa saja, tapi setelah dengar faktanya, kamu pasti tercengang. Timnas Indonesia berpotensi mengulang catatan manis saat tampil dalam turnamen resmi di Arab Saudi dan Qatar. Timnas Indonesia senior bakal bertanding di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar pada Oktober 2025. Ada 6 negara yang dibagi dalam 2 grup di ronde keempat. Selain itu, ada 2 tiket lolos otomatis yang akan diperebutkan 6 negara. Badan Tertinggi Sepak Bola Asia, AFC, telah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Penunjukan 2 negeri kaya minyak ini jelas mengundang kontroversi. Pasalnya, kedua tim tersebut berpotensi diuntungkan selama ronde keempat dengan segala cara. Potensi dicurangi oleh perangkat pertandingan bakal terjadi selama ronde keempat, terutama saat jumpa tim tuan rumah. Meski begitu, skuad Garuda tidak perlu khawatir. Tim asuhan Patrick Kluivert lebih baik fokus ke hal teknis saja. Salah satunya soal fisik dan mental sebelum melakoni ronde keempat. Timnas Indonesia punya memori bagus saat melakoni turnamen resmi di Arab Saudi dan Qatar. Saat di Arab Saudi, Timnas Indonesia pernah mencuri poin saat membuka petualangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5 September 2024. Catatan manis lainnya ditorehkan oleh Timnas U17 Indonesia asuhan Nova Arianto. Evandra Florasta dan kawan-kawan sukses mengunci tiket ke Piala Dunia U17 2025 saat tampil di Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi.
Satu tiket ke Piala Dunia U17 2025 sukses diamankan usai Garuda Asia mengunci tiket babak perempat final sebagai juara grup C. Ini jadi kesempatan perdana Indonesia lolos ke Piala Dunia di semua level kelompok umur melalui jalur kualifikasi. Timnas Indonesia juga pernah mencatatkan sejarah baru di Qatar. Di level senior, Timnas Indonesia sukses mencatatkan sejarah baru usai lolos pertama kali ke fase gugur Piala Asia. Pada edisi 2023, skuad Garuda lolos ke babak 16 besar sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Pencapaian tersebut berlanjut di level U23. Pada Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia langsung membuat kejutan usai menembus semifinal dan hampir lolos ke Olimpiade 2024. Pada turnamen tersebut, skuad Garuda Muda asuhan Shin Tae-yong mengalahkan dua raksasa Asia, yaitu Australia dan Korea Selatan. Persib Bandung mengumumkan kelima pemain mereka dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U33. TC tersebut sebagai persiapan Garuda Muda menghadapi Piala AFF U23 2025 yang digelar di Indonesia pada 15 sampai 29 Juli 2025. Menurut laporan dari Persib, kelima pemain yang dipanggil pelatih Gerald Van den Burg itu adalah Kakang Rudianto, Robby Darwish, Fitrah Maulana Muhammad Ridwan, Muhammad Raka Syafaka Bilhuda, dan kiper putra Sheva Sanggasi. 1. Pemain muda Persib dipanggil TC kelimanya terpanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U23 di Jakarta pada 20 Juni hingga 14 Juli 2025. Ini merupakan salah satu program persiapan sebelum menghadapi Piala ASEAN alias Piala AFF U23 14 sampai 29 Juli 2025 dan babak kualifikasi Piala Asia 1 sampai 9 September 2025. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan memastikan dukungannya dengan pemanggilan kelima pemainnya itu. Menurutnya, ini adalah bukti dari jalur pembinaan jangka panjang yang selama ini dibangun Persib secara konsisten. Pemanggilan ini bukan sekadar kehormatan bagi kelima pemain, tetapi juga menjadi pengakuan atas kualitas pembinaan yang kami bangun. Persib selalu mendorong para pemain muda untuk siap, tidak hanya bersaing di level klub, tetapi juga berkontribusi untuk bangsa, ujar Aditya Minggu, 15 Juni 2025. Kelima pemain ini mewakili keberagaman jalur pembinaan dalam ekosistem Persib. Kakang Rudianto dan Robby Darwish merupakan bagian dari skuad senior di Liga 1 2024 sampai 2025 dengan masing-masing mencatat 25 dan 16 penampilan sepanjang musim. Sementara itu, putra Sheva dan Fitrah merupakan kiper muda yang baru naik ke tim senior dari Akademi Persib musim lalu. Adapun Raka tampil impresif bersama tim U18 Persib di kompetisi Elite Pro Academy 2024. Mereka akan belajar dari atmosfer kompetitif di timnas, memperluas perspektif, dan membawa kembali nilai-nilai positif ke klub. Persib akan selalu mendukung pengabdian pemain untuk merah putih, tambah Aditya. Lebih dari sekadar kebanggaan, Aditya menekankan pentingnya sinergi antara klub dan federasi dalam membentuk generasi baru sepak bola Indonesia. Persib pun membuka ruang kolaborasi lebih luas agar semakin banyak pemain muda mendapat akses, pengalaman, dan jalur pengembangan yang berkualitas. Dengan semangat pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, Persib terus menciptakan ruang bagi para talenta muda untuk tumbuh, bersinar, dan mewujudkan mimpi besar, termasuk membela tim nasional Indonesia. Pungkasnya, mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal rumor akan menjadi pelatih Cina menggantikan Branko Ivankovic. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Cina, CFA, memecat Branko Ivankovic dari kursi pelatih. Pelatih asal Kroasia tersebut terdepak usai kegagalan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina hanya menempati peringkat kelima klasemen akhir grup C. Wu Lei dan kolega mengoleksi 9 poin dari 10 laga.
Seusai pemecatan Branko Ivankovic, sejumlah nama dirumorkan membidik sejumlah pengganti. Salah satu nama pengganti yang muncul ke permukaan adalah Shin Tae-yong. Media Cina, Sohu menyebut Shin Tae-yong cocok dengan jabatan tersebut usai sukses membawa timnas Indonesia berprestasi selama 5 tahun. Tawaran dari Cina bukanlah hal yang baru bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dikutip dari Chosun Biz, Cina pernah menawarinya sebagai juru taktik pada 2019 lalu. Namun, pelatih 54 tahun tersebut memilih tawaran sebagai juru taktik timnas Indonesia. Perwakilan Shin Tae-yong langsung menjawab rumor menjadi juru taktik anyar Cina. Pelatih asal Yongdeok tersebut belum menerima tawaran kontrak dari Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA. Shin Tae-yong fokus penuh dengan pekerjaannya sebagai Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, dan Manajer Umum Seongnam FC. Bertentangan dengan apa yang dilaporkan di media Indonesia, pelatih Shin Tae-yong belum menerima proposal atau kontak apapun dari Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, ujar perwakilan Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari Chosun Biz. Pelatih Shin Tae-yong saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea dan Direktur Non-Eksekutif Seongnam FC. Oleh karena itu, ia saat ini terlibat dalam berbagai kegiatan. Jika ada usulan dari Tiongkok, saya rasa saya tidak akan bisa memikirkannya. Tidak ada substansinya. Lanjutnya, sumber dari dunia sepak bola Cina juga memberikan pengakuan serupa kepada Chosun Biz. Mereka tengah memperhitungkan langkah secara hati-hati usai CFA memecat Branko Ivankovic. Tidak perlu diragukan lagi kemampuan pelatih Shin Tae-yong, ujar sumber yang dihubungi Chosun Biz. Namun, Asosiasi Sepak Bola Tiongkok juga memiliki berbagai kekhawatiran. Pertama-tama, sejak pelatih Ivankovic meninggalkan Tiongkok, mereka mulai memikirkan tindakan selanjutnya. Suporter yang melihat perubahan fisik timnas pun menyadari inilah efek kerja STY. Tidak ada lagi pemain yang terlihat kelelahan di menit 60. Semua karena tangan dingin sang pelatih. Ketika PSSI berganti kepemimpinan, banyak yang khawatir STY akan tersingkir. Tapi justru suporter bersatu membela keberadaannya. Kampanye media sosial, petisi online, dan dukungan terbuka mengalir dari berbagai penjuru. Semua itu membuktikan satu hal, STA telah menempatkan dirinya sebagai bagian dari mimpi kolektif bangsa ini. Bukan hanya sebagai pelatih, tapi simbol perjuangan dan konsistensi di tengah kekacauan sistemik yang telah berlangsung lama. Saat timnas Indonesia mengalahkan Vietnam untuk pertama kalinya dalam waktu lama, STY dielu-elukan. Saat tim bisa menahan imbang tim-tim kuat Asia, namanya dielantangkan dari tribun. Bahkan saat kalah dari Jepang atau Australia, ia tetap dipuji karena memperlihatkan perlawanan yang gigih dan struktur permainan yang mulai matang. Suporter paham membangun tim tidak cukup dengan 1 atau 2 laga. Mereka melihat progres dan di tangan STY progres itu nyata. Media pun tak luput dari pesona STY. Meski ia bukan pelatih yang gemar tampil di layar kaca, banyak jurnalis menyatakan bahwa STY adalah salah satu sosok paling profesional yang pernah mereka wawancarai. Ia tidak bermain kata-kata. Ia tidak pernah menyudutkan media, bahkan saat dikritik. Ia bicara seperlunya, namun selalu tepat sasaran. Ketegasannya dalam menjawab menjadi ciri khas yang dihormati. Ia tidak banyak basa-basi karena ia tahu waktu dan fokusnya lebih baik diberikan untuk latihan dan strategi. Keluarga STY yang tinggal jauh di Korea pun sesekali muncul dalam narasi publik. Saat STY mengatakan bahwa ia merindukan keluarganya, tetapi tetap bertahan di Indonesia demi tanggung jawabnya, banyak hati yang tersentuh. Ia memilih jauh dari istri dan anak-anaknya demi membangun timnas. Pengorbanan ini mempertebal simpati publik. Mereka melihatnya sebagai pribadi yang setia pada janji.
Dan di negeri ini, kesetiaan adalah nilai yang sangat dijunjung. Nama STY bahkan dijadikan nama anak oleh beberapa orang tua supporter. Ada yang menamai anak mereka Taeyong sebagai bentuk penghormatan. Sebuah kebanggaan jika kelak anak itu tumbuh besar dan mengetahui bahwa namanya diambil dari pelatih yang berjasa bagi kebangkitan timnas. STY telah menjadi bagian dari sejarah keluarga banyak orang, bukan hanya sejarah sepak bola nasional. Ia tahu bahwa Indonesia belum sempurna. Ia tahu sistem liga masih carut-marut. Ia tahu ada intervensi dan tekanan, tapi ia tidak mundur. Ia berdiri tegak, menantang semua itu dengan kerja nyata. Di saat banyak orang memilih pergi atau menyerah, ia justru menggulung lengan baju dan berkata, "Ayo kita mulai dari sini." Kalimat sederhana itu, ketika diucapkan dari orang seberang lautan, terasa seperti pelukan hangat bagi bangsa yang terlalu lama kecewa. Hari-hari ke depan akan tetap sulit. Akan ada pertandingan besar, tekanan politik, cedera pemain, dan perdebatan tak berkesudahan di media sosial. Tapi selama STY masih di garis pinggir, berdiri dengan clipboard dan topi hitamnya, supporter tahu mereka punya alasan untuk percaya. Garuda belum mati. Ia sedang belajar terbang lebih tinggi, dan di balik sayapnya berdiri seorang pria Korea yang hati dan darahnya kini telah menyatu dengan merah putih. Shin Tae-yong bukan hanya seorang pelatih asing yang datang dan mencoba peruntungan di negeri orang. Ia adalah simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia yang selama bertahun-tahun terjebak dalam labirin kegagalan. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah air, sorot matanya mencerminkan satu hal, keseriusan. Ia bukan datang untuk main-main dan rakyat Indonesia perlahan bisa merasakannya. Berbeda dengan pelatih asing sebelumnya yang kadang datang dengan tuntutan tinggi atau gengsi besar, Shin Tae-yong memilih untuk turun langsung ke lapangan, melihat dari dekat realita yang dihadapi pemain-pemain lokal. Ia datang bukan hanya dengan CV mewah sebagai mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia, tapi juga membawa kerendahan hati yang luar biasa. Ia melihat Indonesia dengan mata jernih, bukan sebagai negara yang tertinggal dalam sepak bola, melainkan sebagai tanah yang subur namun belum terolah dengan baik. Langkah pertamanya bukanlah menuntut fasilitas mewah, melainkan mengevaluasi kondisi fisik pemain. Ia kaget melihat rendahnya standar kebugaran. Ia heran melihat pemain yang sudah kehabisan nafas sebelum babak kedua dimulai. Tapi ia tidak menertawakan atau menyalahkan. Ia justru mulai membangun dari titik itu. Ia ubah pola makan pemain, ia tanamkan kebiasaan latihan keras, ia latih stamina dan daya tahan tubuh. Perlahan tapi pasti, pemain Indonesia mulai berubah dan publik pun menyadari bahwa ini adalah efek STY. Para supporter mulai memberikan atensi khusus padanya. Mereka melihat seorang pelatih yang berani, tegas, dan tidak takut berbicara jujur di hadapan media. Ia tidak menutup-nutupi kekurangan timnya, tapi supporter juga menyukai bagaimana ia selalu konsisten dalam menyuarakan perlunya sistem pembinaan usia muda yang berkelanjutan. Ia sering mengkritik dengan cara halus agar federasi membangun akademi yang lebih serius. Ia bicara tentang pentingnya pertandingan internasional sejak usia muda, tentang pentingnya kompetisi yang konsisten dan terukur. Supporter tahu bahwa STY bukan hanya memikirkan laga esok hari, tapi juga memikirkan anak-anak yang kini masih bermain bola di lapangan tanah demi mimpi membela Indonesia. Setiap kali nama STY disebut, publik tahu ini bukan hanya tentang seorang pelatih. Ini tentang pemimpin, panutan, dan harapan. Dalam setiap konferensi pers, saat ia bicara dengan nada tegas tapi penuh harapan, orang-orang mendengarnya.
Suaranya mewakili kerinduan banyak orang akan timnas yang disiplin, fokus, dan punya arah. STW menjadi figur yang supporter percaya bisa mengubah wajah sepak bola nasional meski jalan yang ia tempuh penuh batu dan duri. Kecintaan itu makin dalam ketika publik menyaksikan bagaimana STW bertahan dalam tekanan. Meski ia sempat ingin mundur karena gangguan dari luar, termasuk pengaruh politis, ia tetap bertahan. Ia memilih menelan semuanya dan tetap berdiri. Ia tahu pekerjaannya bukan hanya melatih sepak bola, tapi juga menghadapi kekacauan struktural. Tapi ia tidak lari. Ia tetap di situ, membela pemainnya, membela masa depan sepak bola Indonesia. Di mata supporter, itu bukti bahwa cintanya pada timnas melebihi sekadar profesi. Nama STW selalu dielu-elukan di stadion. Chants tentang dirinya sering terdengar dari tribun. Kaos bergambar wajahnya dijual dan dikenakan dengan bangga. Ia jadi simbol perlawanan terhadap keterpurukan. Ketika ia maju ke pinggir lapangan dan memberi instruksi, seluruh penonton berdiri. Ketika ia memeluk pemain yang menangis karena kalah, publik juga ikut merasa dipeluk. Ketika ia tersenyum di akhir laga, seluruh negeri merasa ikut menang. Dan dalam banyak hal, kecintaan ini bukan karena ST sempurna. Ia juga pernah salah taktik, pernah membuat keputusan yang kurang tepat. Tapi yang membedakannya dari pelatih lain adalah ia selalu belajar. Ia tidak menyalahkan. Ia memperbaiki. Ia menatap mata pemainnya dan berkata bahwa besok kita akan coba lagi. Dan dalam proses itulah kecintaan tumbuh. Karena rakyat Indonesia paham, perubahan besar butuh proses dan STY adalah orang yang paling bersedia melalui proses itu bersama kita semua. Kini, setiap orang yang mencintai timnas berharap STY tetap menjadi nahkoda. Mereka tidak ingin melihat proyek ini berhenti di tengah jalan. Mereka ingin melihat STY membawa Garuda terbang lebih tinggi, bahkan kalau bisa sampai ke Piala Dunia. Karena bagi mereka, STY bukan sekadar pelatih. Ia adalah harapan yang berjalan, semangat yang hidup, dan cinta yang membara untuk merah putih. Cinta dari supporter timnas Indonesia kepada Shin Tae-yong bukanlah sesuatu yang dibangun dalam sehari. Ia tumbuh dari keringat, air mata, dan ketulusan yang nyata di atas lapangan. Setiap kali ST menepuk pundak pemain mudanya, memberikan instruksi dengan bahasa campuran Indonesia, Inggris, dan gerakan tubuh yang penuh semangat, supporter tahu bahwa yang mereka lihat bukanlah akting. Itu adalah semangat tulus dari seseorang yang benar-benar ingin melihat sepak bola Indonesia bangkit. Ada banyak pelatih asing yang pernah datang dan pergi. Beberapa punya rekam jejak bagus, tapi gagal menyatu dengan kultur Indonesia. Yang lain bahkan hanya bertahan sebentar karena tidak tahan dengan tekanan. Namun STY berbeda. Ia tahu Indonesia adalah tempat yang kompleks, penuh paradoks dan tantangan. Namun ia juga melihat potensi besar dan alih-alih mengeluh, ia memutuskan untuk menjadi bagian dari solusi. Itu yang membuat supporter merasa bahwa STY adalah bagian dari mereka. Ia bukan orang yang menyukai sorotan berlebihan. Dalam setiap wawancara, ia bicara dengan singkat dan jelas. Ia tidak memoles fakta. Jika tim bermain buruk, ia katakan langsung. Jika ada kemajuan, ia apresiasi, tapi tak pernah berlebihan. Sikap ini yang lugas dan transparan membuat banyak orang menaruh rasa hormat yang tinggi padanya. Di era digital di mana publik muak dengan kebohongan dan janji manis, STY menawarkan ketulusan yang langka. STY juga tak segan memuji pemainnya di depan umum, bahkan saat kalah. Ia tahu kepercayaan diri pemain Indonesia bisa runtuh hanya karena satu kesalahan. Karena itu, ia hadir sebagai penyeimbang. Ia tahu kapan harus keras dan kapan harus menjadi pelindung.
ia tak sungkan berdiri di depan wartawan untuk membela pemain yang dihujat. Ia membawa prinsip, pelatih adalah tameng terakhir. Ini membuat para pemain merasa aman, dan jika pemain merasa aman, mereka bisa memberikan performa terbaik di lapangan. Di balik layar, STW dikenal sebagai pribadi yang sangat disiplin. Ia mengatur pola makan pemain, jam tidur, hingga sesi latihan dengan detail. Ia tidak main-main dalam urusan kebugaran. Ia percaya fisik adalah fondasi utama. Ia ingin pemain Indonesia bisa Di era STY, stadion tidak pernah sepi. Dukungan datang tak hanya dari Jakarta atau Surabaya, tapi dari seluruh Indonesia. Sosok STY semakin mendapatkan tempat di hati publik saat ia mulai menunjukkan karakter pribadinya yang rendah hati dan lugas. Ia tidak segan meminta maaf jika tim tampil buruk. Ia tidak menyalahkan pemain secara publik. Ia tidak mencari alasan atau mengkambing hitamkan wasit atau kondisi cuaca. Ia pelatih yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus menunduk serta merenungi kekalahan. Sifat ini begitu langka dan dihargai oleh supporter Indonesia yang selama ini lelah dengan pelatih yang arogan atau terlalu diplomatis. Di media sosial, STY menjadi tokoh yang sangat dihormati. Banyak akun supporter membuat ilustrasi wajahnya dengan kutipan inspiratif. Ada yang menyamakan dia dengan legenda. Ada pula yang secara terbuka menyatakan bahwa STY adalah pelatih terbaik dalam sejarah timnas. Bahkan, tak sedikit yang berharap STY mau menjadi warga negara Indonesia karena begitu cintanya mereka padanya. Di kolom komentar setiap unggahan timnas, nama STY sering muncul bersama pujian dan doa agar ia diberi umur panjang dan terus membangun tim ini. Momen saat ia menangis setelah membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia menjadi salah satu titik paling emosional dalam hubungan antara STY dan para pendukung. Tangisnya bukan tangis kekalahan, tapi tangis haru karena perjuangan anak-anak Garuda akhirnya mendapat pengakuan. Ia tidak hanya menang sebagai pelatih, tapi juga menang secara hati. Supporter menangis bersamanya. Stadion senyap dalam haru dan momen itu menjadi simbol bahwa STY bukan hanya sedang membangun tim, tetapi juga membangun ikatan jiwa antara pemain, pelatih, dan rakyat. Hubungan STY dengan para